12 faedah huruf alif. Ini ilmu khusus untuk orang-orang Islam yang tidak mau hidup miskin, susah, sengsara dan menderita. Ini ada 12 faedahnya huruf alif. Hanya huruf alif saja, tetapi memiliki minimal 12 faedah. Nah, jika orang Islam yang tidak mau hidup miskin, susah, sengsara dan menderita, maka mari kita kupas tuntas rahasia 12 faedah huruf alif. Karena zaman dahulu sebelum kami sendiri mengetahui tentang faedahnya huruf alif yang ada 12 ini, dahulu kami mengira bahwa untuk apa mengetahui tentang faedahnya 12 huruf alif. Huruf alifnya cuma satu, hanya saja ternyata memiliki 12 rahasia. Bahkan ada yang meneliti sampai 13 rahasia. Oleh sebab itulah, semoga Anda semua yang mendengarkan video ini diberikan ma'unah oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, sehingga Anda semua yang mendengarkan video ini diberikan kefahaman oleh Allah tentang 12 faedah huruf alif. Yang pertama yaitu alif fa'il, disebut alif fa'il. Alifnya sebagai pelaku. Contoh di dalam kata bahasa Arab itu nasoro, hurufnya nun, shad, ra, alif. Nasoro atau doroba, setelah ba ada alifnya, atau fataha, setelah ha ada alifnya, atau qola, setelah lam ada alifnya. Nah, kalau fi'il madhi kemudian disambung dengan huruf alif dan fi'ilnya adalah bina maklum, maka alifnya fa'il. Ini adalah ilmu khusus. Oleh sebab itulah yang mendengarkan video ini jika merasa belum paham apa sih itu maksudnya, maka jangan khawatir. Di akhir video ini insya Allah akan kami sertakan beberapa nomor HP yang bisa dihubungi agar nanti bisa kita bimbing untuk memahaminya. Jadi silahkan bagi yang ingin mengetahui 12 faedah huruf alif, maka simak video ini sampai akhir. Kemudian di akhir video nanti hubungi salah satu nomor HP yang insya Allah akan kita cantumkan di akhir video. Kemudian yang kedua, ada namanya alif naibul fa'il. Naibul fa'il sebagai pengganti fa'il. Contoh di dalam lafaz nusira, nusiratu duriba atau futihah. Nah, ini kalau ada fi'il madhi yang binanya majhul, kemudian ada alifnya, maka alifnya itu disebut naibul fa'il. Dan ini berlaku untuk fi'il madhi maupun mudhari', baik nomor 1 maupun nomor 2. Nah, nomor 1 kalau fi'il mudhari', contoh yang surani. Yang surani setelah ra ada alif, kemudian ada nun. Alifnya itu sebagai fa'il, nunnya sebagai alamat rafa'. Kemudian kalau dimajhulkan menjadi yungsoroni. Yungsoroni setelah ra ada alif. Nah, alifnya itu disebut naibul fa'il, nunnya sebagai alamat rafa'. Ini baru 2 alif ya. Yang pertama alif fa'il dan yang kedua alif naibul fa'il. Kemudian yang ketiga nasoru atau nusiru. Ini alifnya fariqah. Ada alif terakhir setelah wawu. Ini alif fariqah atau disebut alif tafriq, alif yang membedakan antara fi'ilnya itu jamak. Jadi fi'ilnya mengandung dhamir jamak atau wawunya itu sebagai huruf ilat. Contoh ya, kalau fi'il madhi ta'a, mudhari'nya yad'u. Yad'u itu ya dan ain ada wawu. Nah, kalau tanpa alif maka yad'u itu dhamirnya huwa. Tapi kalau akan dikasih alif yad'u, misalnya yad'u misalnya, berarti ada alif namanya alif fariqah, pembeda. Coba bayangkan nih, ini kita baru belajar alif doang nih. Nah, kalau ulama zaman dahulu, umat Islam zaman dahulu, terutama pada zaman tabi'in, pada pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah, maka anak-anak kecil itu pandai-pandai membedakan alif seperti ini. Itu zaman dahulu ya. Nah, semoga zaman sekarang ini nanti bangkit lagi umat Islam di masing-masing kampung di seluruh Indonesia, itu minimal bisa membedakan faedah 12 huruf alif.
Kemudian yang keempat, nasorota. Nasorota. Dari tasrifan misalnya nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota begitu. Nasorot setelah itu nasorota. Nasorot taknya itu tak disebut tak taknis sakinah. Nah kalau nasorota taknya juga taknis juga, tetapi bukan sakinah, bukan sukun. Namanya ta'ut taknis yang mutaharrikah, yang berharokat. Nah alifnya disebut alif tasniyah. Alif tasniyah, alif yang menunjukkan ini adalah sebagai musanna, fa'ilnya dua. Jadi tasniyah itu dua. Jadi nasorota untuk huma yang mu'annas. Kemudian yang kelima, ada alif alamat nasab. Alif alamat nasab ini biasanya untuk al-asma'ul khamsah atau al-asma'ul sittah, isim-isim yang 5 atau isim-isim yang 6. Contohnya begini misalnya nih, ra'aitu abahu, abahu, ra'aitu akhahu, nasartu abahu. Pakai aba, akho. Itu setelah ba ada alif, setelah kho ada alif. Nah, alifnya itu sebagai alamat nasab. Kemudian yang keenam, ada alif namanya alamat rofa'. Alif sebagai alamat rofa', contoh muslimani. Muslimani tasniyah tatkala dia jar dan nasab menjadi ya muslimaini, muslimaini. Kemudian yang ketujuh ada namanya alif iwad dari tanwin. Iwad penukar dari tanwin, contoh untuk isim-isim yang munsharif tatkala dia nasab. Contoh wa asyhadu anna Muhammadan, ra'aitu Muhammadan. Jadi isim-isim yang munsharif tatkala nasab, maka huruf terakhir ditambah alif sebagai iwad daripada tanwin. Karena dia munsharif, munsharif itu artinya tanwin. Nah, yang tidak tanwin disebut ghairu munsharif. Kemudian yang kedelapan ada alif namanya alif badal dari nun. Contoh di dalam Al-Quran, lanas fa'am bin nasiyah. Lanas fa'am bin nasiyah itu setelah ain ada alif. Nah alifnya itu sebagai badal, pengganti daripada huruf nun. Kemudian yang kesembilan ada namanya alif layyinah atau alif maksurah, yaitu alif bengkok, alif bengkok. Contohnya hada, hada setelah dal itu alif bukan ya, atau hudan misalnya. Jadi setelah fathah kemudian ada alif bengkok. Kemudian yang ke-10 ada namanya alif mamdudah, yaitu alif di tengah kata diakhiri hamzah. Contohnya saudau, sohrau, ya, saudau, sohrau, baydau dan seterusnya. Kemudian yang ke-11 ada namanya alif fasilah, alif pemisah, uktubnani. Dan yang ke-12 alif zaidah, yaitu alif tambahan, contohnya baituha. Demikian penjelasan singkat kami, semoga manfaat dan barokah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.